Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Kurniasari dari kelas A32 ingin menjelaskan terkait dengan isi jurnal pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Apa itu pendidikan luar sekolah? Pendidikan luar sekolah adalah kegiatan belajar yang dilakukan di luar sekolah formal seperti SD, SMP, SMA. Tujuannya untuk membantu masyarakat belajar seumur hidup, menambah pengetahuan dan keterampilan tanpa aturan yang rumit. Pendidikan luar sekolah dalam Islam. Nah, dalam Islam, pendidikan tidak hanya di sekolah. Pendidikan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Asalkan tujuannya membentuk manusia beriman, berakhlak mulia, dan berilmu. Contohnya seperti pengajian di masjid, di majelis taklim, pesantren kilat, dan lain sebagainya. Nah, adapun sejarah pendidikan luar sekolah, sebelum Indonesia merdeka, pendidikan sudah banyak dilakukan di luar sekolah formal. Misalnya lewat tradisi belajar di keluarga, adat istiadat masyarakat, dan ajaran agama Islam. Baru secara resmi diakui dalam hukum tahun 1989 dengan keluarnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, jalur-jalur pendidikan dalam sejarah pendidikan di Indonesia, pendidikan dibagi menjadi 3 jalur, yaitu pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini adalah pendidikan yang resmi dan berjenjang, misalnya sekolah dasar, sekolah menengah, SMP atau SMA, sampai perguruan tinggi atau universitas. Dan yang kedua, pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal ini pendidikan yang dilakukan di luar sekolah formal seperti kursus, pelatihan atau majelis taklim, biasanya lebih fleksibel tapi tetap bisa terstruktur. Yang ketiga, pendidikan informal. Nah, ini pendidikan yang terjadi secara alami dalam keluarga atau lingkungan. Misalnya orang tua mengajarkan anak membaca atau berdoa di rumah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jalur pendidikan adalah wahana atau alat atau sarana untuk mengembangkan potensi diri seseorang agar mencapai tujuan pendidikan. Semua jalur pendidikan, baik itu formal, non formal, informal, saling melengkapi satu sama lain supaya proses belajar itu lebih lengkap. Yang selanjutnya ada sistem pendidikan Islam di Indonesia. Nah, pendidikan Islam di Indonesia sudah ada sejak awal penyebaran Islam. Awalnya, pendidikan Islam diberikan secara informal atau belajar di rumah, musola, atau masjid kecil. Nah, pelajaran yang diberikan saat itu sangat sederhana, fokus pada ilmu agama dasar. Nah, seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, pendidikan Islam ini berkembang dan mulai masuk ke pendidikan formal. Misalnya lewat sekolah-sekolah agama. Namun ada masalah nih, karena banyak santri atau murid yang belajar di sekolah umum atau bukan pesantren, mereka itu jadi hanya mendapatkan sedikit pelajaran agama. Untuk mengatasi masalah ini, muncullah pendidikan non formal dalam konteks Islam, seperti misalnya kursus baca Al-Quran, majelis taklim, kegiatan pengajian di luar sekolah. Nah, ini menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk membuka lebih banyak kegiatan belajar agama Islam di luar sekolah formal. Nah, ada sejarah pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Nah, pendidikan luar sekolah atau PLS sudah ada di Indonesia itu sebelum kemerdekaan, meskipun baru diakui hukum pada tahun 1989 itu lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, PLS ini adalah terjemahan dari istilah social education, yaitu kegiatan belajar di masyarakat yang terjadi secara alami karena interaksi antar manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan luar sekolah. Yang pertama, adanya pengaruh pendidikan informal. Nah, itu anak belajar dari keluarga, terutama dari interaksi antara orang tua dan anak. Nah, pengaruh yang kedua ada pengaruh tradisi masyarakat. Nah, masyarakat punya adat yang mendorong orang untuk belajar dan mewariskan budaya. Yang ketiga ada pengaruh agama Islam mewajibkan umatnya untuk belajar, seperti perintah membaca Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1.
Menurut Sulaiman Yusuf, alasan munculnya pendidikan luar sekolah itu adalah yang pertama untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kedua memenuhi kebutuhan belajar. Yang ketiga karena keterbatasan sistem sekolah. Yang keempat, adanya sumber belajar di masyarakat. Kemudian karena sebelumnya pendidikan luar sekolah itu kurang diperhatikan. Nah, terdapat landasan hukum pendidikan luar sekolah. Yang pertama Undang-Undang 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, ada PP Nomor 73 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, pasal 26 pendidikan non formal itu ditunjukkan untuk mengganti, menambah atau melengkapi pendidikan formal dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu, pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam, yang pertama ada pengertian pendidikan agama Islam luar sekolah. Nah, pendidikan agama Islam bertujuan membentuk pribadi yang berakhlak mulia sesuai ajaran Islam. Yang kedua, tidak hanya belajar di sekolah formal, tapi juga belajar seumur hidup di luar sekolah. Misalnya, lewat pengajian atau kursus agama. Nah, selanjutnya ada pendidikan ini adalah bimbingan supaya seseorang itu berpikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua ada dasar dan tujuan pendidikan Islam luar sekolah. Nah, dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, tujuan khususnya pendidikan luar sekolah ini untuk membantu orang menjadi lebih baik dalam hidupnya. Menurut ajaran Islam, bahkan jika mereka tidak belajar di sekolah formal. Nah, ada faktor-faktor yang berperan dalam pendidikan agama Islam luar sekolah. Pendidikan agama Islam luar sekolah berkembang lewat kegiatan seperti majelis taklim dan pesantren kilat. Agar sukses, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, teknologi yang digunakan itu harus sesuai kebutuhan masyarakat, jangan dipaksakan. Yang kedua, harus ada lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Dan yang ketiga, ada program belajar, harus bermanfaat nyata untuk kehidupan peserta. Yang keempat, ada program harus menjadi milik masyarakat, bukan hanya buatan pemerintah. Dan yang kelima, kerjasama dengan organisasi masyarakat sangat penting untuk menjalankan program pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.